Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'li darajati fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حسبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم الفاتحة إلى صاحب الكتاب يسعد من بأرمها ثم إلى هذا الحبيب بن الحسن الحبيب عبد الله بن عبد العطاس ثم على شريف بن علي بن عبد العطاس نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, masuk kepada sifat yang berikutnya, yaitu sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Yang lalu sudah kita bahas sifat mukhalafah sebelum bulan Ramadan. Lupa kali ya? Ini kita masuk sifat berikutnya, yaitu sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Wajib Allah berdiri pada zatnya sendiri. Mustahil Allah berdiri pada zat yang lain. Sifat ini mau mengantarkan kita memahami bahwa Allah itu tidak butuh kepada yang lain. Allah tidak membutuhkan kepada segala sesuatu. Kalau mau dibahasakan lain, sifat ini
mau menetapkan bahwa Allah itu Al-Ghaniyul Mutlaq. Allah itu zat yang maha kaya secara mutlak. Kalau kita kan juga disebut maha kaya, kita juga disebut kadang orang kaya, tapi kayanya sebagian doang. Kayanya kita itu kalau memiliki sesuatu. Kalau ada orang kok banyak uang, disebut kaya apa? Kaya uang. Kalau ada orang kok banyak utang, disebut apa? Kaya utang. Kalau ada orang kok banyak istri, disebut. Lah Allah disebut maha kaya bukan karena memiliki sesuatu. Ini penting nih. Kalau Allah itu disebut maha kaya karena memiliki sesuatu. Sebelum langit bumi diciptakan, Allah punya apa? Gak punya apa-apa, miskin dong kalau begitu. Berarti kayanya Allah itu baru kemarin doang dong. Setelah bikin langit, bikin bumi, bikin makhluk, baru Allah maha kaya. Kan gak begitu. Kaya bagi Allah itu maknanya tidak butuh segala sesuatu. Itu loh. Mau ada alam, ya Allah itu maha kaya. Nggak ada alam juga Allah maha kaya. Artinya mau ada alam, nggak ada alam, Allah tetap tidak butuh pada segala sesuatu. Jadi ini yang mau disampaikan dari sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi, bahwa Allah itu adalah maha kaya, tidak butuh pada segala sesuatu. Sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Satu, Allah tidak butuh kepada zat yang lain. Yang kedua, Allah tidak butuh kepada yang menciptakan dirinya. Pembahasan ini berkaitan kepada wujud. Wujud itu perkara yang ada. Perkara yang ada itu mau dikembalikan kepada pemahamannya, nanti tergolong ada 4 macam. Ada perkara yang tidak bisa berdiri sendiri. Ada perkara yang tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya apa? Ada perkara nih, perkaranya ada, tapi dia nggak pernah berdiri sendiri. Contohnya apa? Yang kamu tahu apa? Perkara yang nggak bisa berdiri sendiri. Ini sekolahnya SMA semua ya? Perkara yang nggak bisa berdiri sendiri, contohnya apa? Meja bisa nggak berdiri sendiri? Ini nih,
ini bisa berdiri sendiri nggak? Hah? Dia kalau begini berdiri nggak? Hah? Berdiri. Kalau begini nggak. Kalau tiang listrik itu berdiri sendiri nggak? Nggak. Jadi ilmu tauhid itu ketika mau memutuskan sesuatu jangan pakai mata. Kalau ente ngomong tiang listrik itu nggak berdiri sendiri itu pakai mata. Contohnya sesuatu yang nggak bisa berdiri sendiri, contohnya sakit. Kalau ada orang ngomong penyakit, mesti tanya siapa yang sakit. Karena nggak mungkin ada sakit itu sendirian, nggak ada orangnya gitu loh. Sakit perut, ya mesti ada orangnya di perut. Sakit kepala, ya ada orangnya. Pernah nggak kamu lihat ada sakit tapi sendirian? Ada sakit lo jalan-jalan, pernah? Pernah nggak? Pernah? Nah, berarti sakit itu sesuatu yang nggak bisa berdiri sendiri, gitu maksudnya. Kalau dia nggak bisa berdiri sendiri, berarti selamanya ketika dia itu ada selalu nempel pada sesuatu, gitu maksudnya. Jangan pakai mata nih. Merah. Pernah nggak lihat merah sendirian? Ada merah jalan-jalan gitu. Kalau ada merah, mesti nempel sama sesuatu. Merahnya cat, merahnya tembok, merahnya kain, merahnya apa lagi? Mata. Nggak ada merah sendirian, nggak ada. Coba contoh lain apa? Yang nggak bisa berdiri sendiri. Hah? Apa? Apa katanya? Hah? Selain sakit, merah, yang nggak bisa berdiri sendiri, contohnya apa? Gembira, sedih, itu nggak bisa berdiri sendiri. Sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri selalu nempel sama yang lain, itu namanya sifat. Itu namanya apa? Hah? Namanya apa? Sifat. Coba sebutkan sifat yang lain, coba apa? Hah? Pinter, bodoh, melihat, mendengar, namanya apa itu? Sifat. Apalagi ganteng, cantik. Saya mau nanya, ini sekolahnya SD apa TK semua? Masa sifat nggak ngerti gimana sih? Ganteng itu apa? Pernah nggak lihat ganteng sendirian? Ada ganteng loh. Mana? Itu jalan-jalan ganteng tuh, ada begitu. Berarti ganteng namanya. Kenapa? Karena tidak pernah berdiri sendiri, gitu.
Di sesuatu yang nggak pernah berdiri sendiri, berarti dia selalu nempel sama yang lain, namanya apa? Sifat gitu. Ini kalau nggak ngerti ini nanti repot nih. Karena intinya belajar tauhid diantaranya mau mengenal zat dan sifat, mau mengenal zatnya Allah dan sifatnya Allah. Jadi sesuatu yang nggak bisa berdiri sendiri namanya apa? Sifat. Lah kalau sifat selalu nempelnya sama siapa? Sesuatunya apa namanya? Sesuatunya apa namanya? Hah? Sesuatunya zat. Yang ditempelin sama sifat namanya zat gitu. Ini meja ini zat, ini sejadah ini zat, ini kotak ini zat. Taunya gimana? Taunya sejadah ini zat gimana? Hah? Ada yang nempel sama dia. Setiap ada yang nempel, berarti yang ditempelin itu namanya zat gitu. Yang nempel namanya sifat gitu. Yang ditempelin namanya zat. Meja ini apa? Sifatnya mana? Hah? Kotak ini apa namanya? Sifatnya mana? Sifatnya mana? Ini putih, kotak. Ini sifatnya nih. Bukan kacamata, bukan. Kacamata zat juga. Ini kacamata ini zat. Sifatnya mana? Bundar, hitam, gitu. Kalau zat sama zat, ini tutup sama gelasnya. Tutup ini sifat apa zat? Hah? Kenapa? Hah? Ada sifatnya. Sifatnya mana? Bundar. Lah gelasnya apa? Zat. Kenapa zat? Ada sifatnya. Sesuatu yang ketempelan sifat namanya zat. Gitu. Air apa air? Apa sifatnya? Bening, cair, gitu. Nyambung gak nih? Jadi sesuatu yang ditempelin sesuatu namanya adalah apa? Zat. Yang nempel namanya sifat. Yang nempel bukan nempel begini nih. Bukan tisu nempel di meja, berarti tisu namanya sifat. Bukan. Nempelnya itu nggak bisa pisah lagi gitu loh. Nyatu. Nah, terus nempel. Nggak bisa dipisahkan. Kalau bisa dipisahkan begini, namanya tetanggaan. Gelas sama tutup ini namanya apa? Tetangga. Kenapa? Bisa dipisahkan. Tapi kalau sifat sama zat nggak bisa. Coba bundernya kamu copot, bisa nggak? Bisa dicopot. Itu namanya apa? Sifat. Kenapa? Kalau bunder bisa dicopot, berarti bunder bisa berdiri sendiri, gitu. Kalau dia bisa berdiri sendiri, namanya dia adalah zat, bukan sifat. Nyambung nggak? Jadi sesuatu yang ada, yang pertama namanya apa? Zat.
yang kedua namanya sifat. Coba tulis. Sesuatu yang ada yang pertama disebut namanya zat, yaitu sesuatu yang berdiri sendiri. Dibuktikan dengan nempelnya sifat. Yang kedua, sifat, sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri. Dibuktikan dengan menempel, selalu menempel pada sesuatu, selalu menempel pada sesuatu atau zat. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Berarti diri kita isinya berapa? Diri kita isinya berapa? Zat dan sifat. Seluruh alam, kalau kamu tanya begini, alam itu isinya ada berapa? 2. Oh, alam banyak, langit, bumi, laut. Kelamaan, kebanyakan. Itu namanya 1 per. Kalau isinya alam 2, zat, sifat, udah. Ini cara menilai sesuatu pakai akal, bukan pakai mata. Kalau pakai mata banyak ini. Kalau pakai akal diringkes doang 2, zat sama. Sekarang saya nanya, tiang listrik itu zat apa sifat? Kalau zat pengertiannya apa tadi? Suatu yang berdiri, berarti tiang listrik berdiri sendiri gitu. Ini jangan pakai mata. Ini berdiri sendiri kan? Jangan pakai mata. Oh, itu dipegangin, Beb. Itu pakai mata namanya. Kalau gini, ini mau tiduran, mau berdiri, mau nungging, tetap namanya zat gitu. Kalau dia zat, statusnya pasti berdiri, jangan pakai mata gitu loh. Barang kamu itu zat apa sifat? Kenapa? Apa diberdiriin? Nyambung gak ini? Rumah ini apa yang masjid ini? Zat apa sifat? Zat dan sifat. Kenapa? Dua-duanya ini tidak pernah terpisah. Gak ada zat sendirian dan gak ada sifat, gak ada. Kalau ada zat pasti ada sifat. Kalau ada sifat pasti ada zat. Gitu loh. Kenapa? Karena dua-duanya saling membuktikan. Kalau di situ ada sifat yang nempel, berarti yang ditempeli namanya zat. Yang nempel namanya sifat.
Nyambung nggak? Baju kamu apa itu? Zat apa sifat? Hah? Bajunya zat. Semuanya begitu. Peci sifatnya mana? Putih. Pecinya zat gitu. Jadi seluruh yang ada di alam ini isinya dua, zat dan. Nah, saya mau nanya, Allah itu apa? Zat apa sifat? Hah? Allah itu apa? Allah itu zat. Nah, buktinya apa? Kalau Allah sifat buktinya apa? Kalau Allah zat buktinya apa? Ada sifatnya, gitu dong. Yang kamu pelajari 20 sifat Allah, itu menunjukkan Allah itu zat karena ada sifatnya, gitu. Sesuatu yang ada sifatnya berarti dia adalah zat, gitu. Lah, kalau dia zat berarti berdiri sendiri. Ini yang harus kita pahami dari sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi, gitu. Nyambung apa nyambung? Lah, beda sama pemahamannya orang Nasrani. Orang Nasrani memahami Tuhan itu sifat. Kenapa? Karena bisa nempel ke sono ke sini. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Roh Kudus. Berarti Bapa itu ditempeli sifat Tuhan, Anak ditempelin sifat Tuhan, Roh Kudus ditempeli sifat Tuhan. Berarti bagi mereka Tuhan itu kayak warna putih nih, bisa nempel di peci, bisa nempel di baju, bisa nempel di tembok, gitu loh. Tidak berdiri sendiri. Ini yang membedakan kita dengan mereka. Makanya mereka menganggap ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Kalau Tuhan itu banyak, berarti Tuhan nggak berdiri sendiri, bisa nempel kemana-mana, gitu loh. Lah, kita nggak meyakini Tuhan itu yang lain. Tuhan ya esa. Kenapa? Karena Tuhan itu berdiri pada zatnya sendiri, tidak butuh kepada yang lain, gitu. Nyambung apa nyambung? Jadi beda nih, hati-hati nih Pak. Begini, ada manunggaling Gusti ing kawula, Tuhan menyatu dengan hamba, berarti nggak berdiri sendiri, gitu. Ya, kalau Tuhan kok nempel pada wujudnya makhluk, ya berarti nggak berdiri sendiri. Tuhan ada di langit, Tuhan duduk di atas berarti nggak berdiri sendiri, nanti begitu. Jadi ini pemahaman ini akan menolak banyak keyakinan sesat, gitu. Wahabi ditolak, yang meyakini Tuhan ada di atas. Nasrani ditolak, yang meyakini Tuhan adalah sifat, bisa nempel sono nempel sini. Batiniyah ditolak, Mujassimah ditolak. Ini banyak nih. Hingga akidah Ahlus Sunnah itu akidah yang bersih. Ketika mengimani Allah, mengimani dengan cara yang bersih, nggak ada mirip-mirip dengan makhluk, nggak ada, gitu. Nyambung nggak? Kalau Tuhan itu sifat, berarti kayak apa?
Peci dong. Kayak merah ini bisa di sejadah, bisa di sarung, bisa di mana? Di bendera. Yang paling penting merah di mana? Ada merah ada. Tahu yang merah-merah tahu? Nah, itu penting nggak? Ya, jadi bicara perkara yang ada dikaitkan dengan tempatnya ada dua nih. Kita bahas dulu dua. Ada yang butuh kepada tempat, ada yang tidak butuh kepada tempat. Yang butuh kepada tempat namanya apa? Sifat. Yang tidak butuh kepada tempat namanya zat. Gitu. Maka yang pertama apa itu Allah apa? Tidak butuh kepada zat yang lain. Yang namanya zat itu enggak butuh sama zat. Ini gelasnya zat, tutupnya ini enggak saling butuh. Artinya kalau satu hilang, ini enggak ikut hilang. Tutupnya hilang, gelasnya enggak hilang. Karena dua-duanya enggak saling membutuhkan. Beda sama sifat nih. Kalau gelasnya hilang, bundernya kemana? Hilang. Karena kedua-duanya menyatu gitu loh. Namanya melekat, sifat melekat kepada zat. Kalau zatnya hilang, sifatnya ikut hilang. Ada orang pinter, jenius. Begitu dia mati, jeniusnya masih ada nggak? Hilang. Sifatnya di mana? Sifat pinter itu di buku atau di orangnya? Ada nggak? Ini buku pinter banget ada? Ada. Yang pinter siapa? Orang yang nulis. Kalau orangnya mati, pinternya kemana? Karena pinter itu melekat kepada orangnya. Ada orang kuat, begitu mati masih kuat, hilang kuatnya, gitu loh. Itu namanya apa? Sifat. Ketika dia nempel pada sesuatu, kalau sesuatunya hilang, dia ikut hilang. Tapi kalau zat sama zat ini nggak saling membutuhkan. Satu hilang, yang lain nggak ikut hilang, gitu loh. Kayak ini buku sama meja. Kalau mejanya hilang, bukunya ya nggak ikut hilang. Ambil aja mejanya, bukunya ya masih ada. Kenapa? Karena buku dan meja sama-sama zat, gitu. Kalau putihnya buku, kalau bukunya hilang, putihnya ikut. Itulah namanya zat dan sifat. Jadi ini mau membahas tentang pemahaman banyak orang yang salah dalam mengenali Allah. Banyak orang salah, ini banyak gitu loh. Allah kalau malam turun, ntar naik. Lah kalau keadaannya Allah begitu, ya ada yang pahami begitu, ada nggak? Ada Tuhan di dalam hati
menyatu dengan makhluk. Ada Tuhan berbentuk begini, ada Tuhan begini. Makanya kita mau jelaskan bahwa wajib orang Islam meyakini bahwa Allah itu adalah zat. Apa buktinya Allah zat? Karena pada dirinya Allah ada sifat. Beres nggak? Gampang kan? Gampang apa gampang? Gampang. Kalau kamu pakainya mata nggak ketemu nih. Ini mah nggak berdiri sendiri, Beb, diberdiriin, Beb. Kalau yang berdiri sendiri siapa? Ya manusia, bisa berdiri sendiri, duduk. Oh, itu pakai mata namanya. Kalau pakai akal, ini juga berdiri sendiri. Kenapa? Berdiri sendiri di sini maksudnya dia adalah zat, bukan sifat. Terus yang kedua apa tadi? Allah tidak butuh kepada yang menciptakan. Berarti sekarang Allah itu apa? Zat. Nyambung nggak? Allah adalah zat. Nah, kamu apa? Sama dong. Meja apa ini? Zat. Sama dong dengan Allah. Baju ini apa? Zat. Sama dong dengan Allah. Oh enggak. Di tafsiran yang kedua, Allah tidak butuh pada yang menciptakan. Ini zat, enggak butuh sama yang lain, tapi butuh diciptakan. Nah, gitu. Allah zat, tapi enggak butuh diciptakan. Gitu. Ya, ringkas kan dua doang, tapi kalau nggak dijelaskan sampai pikun kamu nggak ngerti ini maksudnya apa. Jadi kita juga namanya zat, jangan nyebut oh yang zat cuman Allah, kita mah sifat, ya nggak bisa juga. Kalau kita sifat berarti kita nempel sama sesuatu lah. Kamu nempel di mana? Malah saya itu punya perkara yang nempel sama diri saya. Apa? Bisa ngomong, ganteng, laki-laki, tinggi. Ini sifat saya. Kalau saya punya sifat, berarti saya namanya zat. Lah, bedanya apa dengan zatnya Allah? Oh, kalau zatnya Allah tidak butuh diciptakan. Kalau zatnya makhluk butuh diciptakan. Nyambung? Nyambung apa nyambung? Ini sambungannya pembahasan yang kemarin. Yang kemarin kita bicara apa? Zat, sifat, perbuatan. Zat, sifat, perbuatan. Kita kemarin bicara mukhalafah lil. Apa itu mukhalafah? Allah wajib berbeda dengan makhluk. Beda di mana? Zatnya beda, sifatnya beda, perbuatannya juga beda. Nah, kalau kamu pengen tahu ini, berarti kamu harus kenal dulu zat itu apa, sifat itu apa, gitu loh. Sekarang kamu tahu nih, oh yang namanya zat sesuatu yang berdiri sendiri, nggak butuh sama yang lain. Sifat sesuatu yang nempel kepada zat, tidak bisa berdiri sendiri. Nah, bedanya apa zatnya Allah dan zatnya makhluk? Di dalam pembahasan Qiyamu bin Nafsih, bedanya zat Allah dan zat kita dilihat dari arah
zatnya Allah tidak butuh diciptakan. Zatnya makhluk butuh diciptakan. Kalau yang kemarin beda. Zatnya Allah tidak butuh ruangan. Zatnya makhluk butuh pada ruang. Setiap benda itu pasti ada ruangannya. Maka Allah itu tidak butuh, tidak terkena waktu dan ruang. Gitu loh. Yang namanya ruangan itu selalu meliputi dirinya makhluk. Makhluk itu selalu ada di dalam sebuah ruang. Nggak ada makhluk keluar lepas dari ruang, nggak ada. Setiap makhluk pasti diliputi ruangan. Ketika ada ruangannya, berarti makhluk ada ukurannya. Wahabi mengatakan Allah punya ukuran. Kalau Allah itu duduk di kursi, berarti kursinya lebih gede, berarti ada ukurannya kan? Itu loh. Manusia itu ukurannya berapa? Kamu ini semua manusia nih, itu ukurannya 7 jari tangannya. Coba kamu ukur. Ini gede begini, tinggi, dimeterin nih, 7 jengkal dirinya. Yang pendek, kecil, kamu ukur 7 jengkal dirinya. Jangan jengkal orang lain, jengkalnya sendiri. Kalau jengkalnya dia mah saya mah 5 jengkal doang. Nah, jengkalnya jempol semua gede-gede begitu. Lah kata Wahabi Allah itu juga 7 jengkalnya Allah gitu. Coba. Lah jengkalnya Allah seberapa? Ya saya nggak tahu gitu. Tapi tetap Allah ada ukurannya. Kalau Allah ada ukurannya, lah apa bedanya dengan makhluk? Mau sudah dikatakan laisa kamislihi syai'un. Karena penting nih ngaji ini. Kalau kamu nggak ngerti ini, nanti kamu keseret jadi Wahabi, bisa keseret jadi Batiniyah, keseret jadi Nasrani gara-gara ketika bicara Tuhan, kata kamu, oh iya ya, Tuhan begitu kali ya. Tapi dengan ini kamu akan tahu, oh Tuhan nggak begitu, nggak mungkin Tuhan begitu, akan kita tolak gitu loh. Ini fungsinya ngaji sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, biar kamu tahu mana yang menjadi sifatnya Allah dan mana yang jadi sifatnya makhluk. Ya, jadi Allah wajib berdiri sendiri. Kenapa? Karena Allah adalah zat. Apa buktinya Allah zat? Karena pada dirinya Allah ada sifat gitu. Jadi sesuatu yang ada sifatnya disebut adalah zat. Berarti semua di jagat ini isinya zat dan Allah, ya zat dan sifat. Makhluk juga zat dan, lah bedanya apa? Allah berdiri sendiri, makhluk juga berdiri sendiri. Oh bedanya, kalau makhluk butuh diciptakan gitu. Kalau Allah tidak butuh diciptakan. Nyambung? Nah, sampai sini kita bahas qiyamu binafsih. Jangan ditambahin lagi, nanti buyar malah. Ini udah nyantol, udah biarin nyantolnya segini aja dulu. Nanti dalam pembahasan yang lain ada pembahasan yang kita mau perpanjang ada. Cuma ini cukup di sini
biar kamu punya bayangan, oh ini toh namanya zat, ini toh namanya sifat. Jadi sekarang kamu sudah paham bahwa yang tidak bisa berdiri sendiri bukan tiang listrik, itu maksudnya. Justru tiang listrik bisa berdiri sendiri, gitu maksudnya. Loh kan diberdiriin, Beb, jangan pakai mata, colok matanya gitu pakainya, karena lagi bicara ilmu tauhid pakainya hukum akal, bukan hukum mata. Dalam hukum akal tiang listrik itu berdiri, kenapa? Karena pada tiang listrik ada sifat gitu. Setiap yang ada sifatnya namanya zat. Kalau disebut zat berarti berdiri sendiri. Jangan ngukurnya berdiri, jangan. Berdiri itu nggak selalu begini kan? Berdiri selalu begini nggak? Saya mau nanya, kalau berdiri selalu begini apa enggak? Kalau begini apa? Saya mau nanya, barang kamu kalau berdiri ke sono apa ke sono? Ke atas. Berarti berdiri itu jangan dibayangkan begini, jangan. Bisa ke sana juga berdiri gitu maksudnya. Berdiri kok harus begini, itu pikirannya orang nggak jelas saja. Jadi berdiri itu bukan tegak lurus, bukan. Nyambung ya. Kalau bicara itu nyambung, kamu cepat bicaranya. Coba barangkali ada yang mau bertanya dari sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Bahwasanya kotak yang keliling ini setiap tahun alhamdulillah minggu kemarin mendapatkan 115.000 dan digunakan untuk membeli perkopian dan untuk cabang lagi alhamdulillah ada beberapa dari